Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas teks karya ilmiah. Sebelumnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Teks karya ilmiah ini diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 12 SMA. Nah, sekarang pengertian dari teks karya ilmiah. Teks karya ilmiah disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam cara-cara berpikir ilmiah, yakni cara atau metode berpikir yang sistematis dan logis. Nah, teks karya ilmiah juga disebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku ya di dalam cara-cara berpikir ilmiah, yakni cara atau metode berpikir yang sistematis dan logis. Yaitu sistematis, yaitu karya ilmiah disusun dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, latar belakang dan perumusan masalah, diikuti dengan pembahasan masalah, dan diakhiri dengan penyimpulan masalah. Yang kedua, logis, yaitu isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan kausalitas atau sebab akibat. Itu yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Sekarang yang berdasarkan isinya, karya ilmiah menyajikan isu atau persoalan-persoalan yang objektif dan faktual. Objektif atau impersonal, pernyataan-pernyataannya didasari pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. 4. Faktual, kebenaran di dalamnya didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya dan tidak imajinatif. Ya. Jadi karya ilmiah mengutamakan aspek rasional dalam pembahasannya. Objektivitas dan kelengkapan data merupakan hal lain yang sangat penting. Guna membuktikan bahwa pembahasan itu merupakan sesuatu yang rasional, penulis perlu data yang lengkap dengan tingkat kebenaran yang tidak terbantahkan. Untuk memperkuat pernyataan sastra klasik itu syarat dengan nilai-nilai moral, misalnya penulis perlu membuktikan dengan data langsung dari karya itu sendiri, dengan didukung pula oleh pandangan-pandangan ataupun teori ahli lain. Karya ilmiah tidak selalu identik dengan karya hasil penelitian. Karya penelitian merupakan salah satu jenis dari karya ilmiah apabila merujuk pada pengetahuan dan ciri-ciri pada paparan sebelumnya. Akan banyak sekali ragam tulisan yang berkategori karya ilmiah, misalnya berupa artikel, makalah, laporan, skripsi, dan tulisan sejenis lainnya. Ya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat pembahasan karya ilmiah di bawah ini. Peta konsep karya ilmiah. Mengidentifikasi karya ilmiah, menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah, merancang bagian-bagian karya ilmiah, menyajikan karya ilmiah. A. Mengidentifikasi karya ilmiah. Yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual. Misalnya, apabila kita menemukan bacaan yang bertopik transmigrasi sebagai upaya pemerataan penduduk, secara sekilas kita sudah dapat menebak bahwa tulisan tersebut merupakan jenis karya ilmiah. Lain halnya jika topiknya prahara para transmigrasi, karena tulisan semacam ini memiliki beberapa kemungkinan.
Apabila topik tersebut mengemukakan sesuatu masalah yang benar-benar terjadi, tulisan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tulisan ilmiah. B. Perumusan masalah. Pengajuan masalah sangat diperlukan dalam karya ilmiah berbentuk laporan penelitian. Dalam karya ilmiah seperti laporan penelitian, penentuan masalah merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan. Sementara itu, dalam bentuk-bentuk karya lainnya yang berjenis makalah atau karya ilmiah populer, yang lebih dulu dirumuskan adalah tema atau topik karya. C. Tujuan penelitian. Setelah masalah itu dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya yang harus dilakukan peneliti adalah menyatakan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan. Setelah itu, dibahas kemungkinan manfaat atau kegunaan penelitian yang dapat dipetik. Demikianlah pembahasan teks karya ilmiah yang akan dibahas kembali di bagian yang kedua mengenai pembahasan teks ilmiah lebih lanjutnya. Untuk itu, silahkan melihat kembali teks ilmiah yang kedua. Terima kasih.